nyobain motornya Biagi nih, si NMAX pakai piston 63. Pertama kali yang gue rasain dari motor ini, motornya nyaman teman-teman, ya kan? Gue bisa ngerasain motor ini jauh lebih nyaman dibanding Kia. Tapi coba kita gas sedikit ya, mulai kosong jalannya. Motornya nggak keras, shock breakernya enak, nyaman. Gua berasumsi kalau motor sebesar ini agak capek dipakai buat macet-macetan. Nah ini agak macet nih teman-teman nih. Jadi gua akan coba selap-selip di kemacetan buat ngerasain gimana rasa selap-selip naik NMAX. Apalagi NMAX-nya sudah bore up. Tuh, gua oke-oke aja. Ada klaksonnya tetap. Setelah gue pakai NMAX dengan spek seperti ini, gue yang ngerasain kayak anjir enak sih motor ya, enak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Delta Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Taman wawancara gue kali ini tidak lagi roda 4 teman-teman, karena memang kita mau adil nih, roda 4 dan roda 2 gitu. Nah kalau kemarin kan ada beberapa temen gue yang main mobil terus main motor, ya kan. Nah ini gue datengin memang yang sudah mungkin kalian yang lagi nonton udah tahu siapa, ya kan, Mas Biagi. Halo. Ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, mantap. Nah buat teman-teman yang penasaran, Mas Biagi ini bisa dibilang dibalik dari Instagramnya Skuter Alik, bener ya Gi? Bener, Skuter Alik. Foundernya Skuter Alik ya Gi? Bisa dibilang gitu. Iya gak? Nah kemarin tuh gue kebetulan dari Salmen ngomong, gimana kalau bikin konten bareng sama Skuter Alik? Wah, gue dengan senang hati gue bilang, karena kan ini lagi main Matic juga nih Gi. Iya. Iya gak? Lagi rame lo ya? Iya, lagi rame nih Matic. Kita juga lagi rame main Matic segala macem. Terus beberapa memang karena kemarin Salmen masuk sini juga banyak banget yang nonton. Iya. Gitu. Terus karena memang mudah-mudahan nih kita memang lagi pengen nih, ya lu sekarang sama aja kayak gue sekarang nih gini. Kemana-mana jadi naik motor gue sekarang. Kayaknya ya harus nggak sih di Jakarta ya? Kalau lagi buru-buru. Iya. Nah ini gimana caranya nih kita mengedukasi orang kalau teman-teman punya Matic nggak usah thanksin. Nggak usah, Iya, pede aja. Pede aja ya kayak iya. gitu. Jadi kemarin kita udah bahas Mio, sekarang kita bahas NMAX gitu. Nah buat teman-teman yang lagi nonton penasaran obrolan gue sama Biagi, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang belum punya merchandise dari Delta Indonesia, yaitu official merchandise di Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Delta Indonesia. Contohnya yang kayak lagi gue pakai nih, mudah-mudahan masih ada karena cepet banget habisnya. Jadi gak usah tunggu lama-lama, langsung cek aja dan langsung check out. Nah Gi, ini kita ngobrol-ngobrol masalah motor lo nih. Iya. Iya enggak? Yang kalau gue lihat namanya Sadikin. Kenapa namanya Sadikin? Kenapa? Iya. Itu kayak nama tetangga gue soalnya. Bokapnya temen gue juga lagi namanya Sadikin. Iya, umur-umur segitu sih Iya, enak iya, ya iya. namanya gini. Iya. Kenapa namanya Sadikin? Jadi gini, kan stikernya kan Sadikin Racer awalnya. Nah Sadikin Racer tuh ada temen-temen gue. Dia orang Jakarta, cuman biasa riding ke Bandung cepet-cepetan. Terus di sana tuh ada warkop namanya Warkop Sadikin. Nah mereka tuh nyebutnya Sadikin Racer. Ditempel lah di sini. Sedangkan kan kalau di daerah Jakarta, mas, gue yang sering nongkrong sana nongkrong sini. Nah teman-teman gue tuh banyak kan manggil, "Woi Sadikin, mana Sadikin?" Ih lucu juga dipanggil Sadikin ya. Udah namanya Sadikin aja. Oh awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Dari Jakarta ke Bandung cepet-cepetan Gi. Cepet-cepetan. Time attack tuh jatuhnya. Ya SS kayak rally gitu kan. Ada SS-nya. Ke Bandung, Jack. Cepet-cepetan ya jauh ya. Iya. Itu nggak ada istirahat tuh, Gi? Ada, jadi gini, misalkan ada checkpointnya nih. Jadi misalkan gini, kita kayak gue misalkan dari Bekasi berangkat lewat Puncak kan berarti. Kayak Jalan Raya Bogor, kita masih nyantai-nyantai lah 80 cepet kayak gitu-gitu kan. Nanti begitu masuk Gadok Puncak, nah di situ kita start biasanya. Start di situ, finishnya Hanjawar, cepet-cepetan dulu. Kena kambing, ntar dari Hanjawar, Cianjur sampai Bandung ya udah cepet-cepetan lagi aja gitu.
cepet-cepetan gitu. Ya tapi ini mesti di tempat yang benar sama di waktu yang benar juga. Karena kalau kalian cepet-cepetan dari Jakarta ke Bandung lewat puncak dalam jam yang weekend terus jam-jam 12 saya cepet-cepetan. Agak susah. Ya karena rapet kalau jam-jam segitu ya. Iya, malam pasti. Iya, malam ya pasti ya. Nah yang gue menarik dari Biagi sebelum kita ngebahas motornya itu namanya. Gue pas ngomong di Biagi, gue kayak salah satu pembalap MotoGP yang terkenal karena salah satu idola gue juga. Gitu. ada hubungan dengan itu ya? Bener, jadi ya pas gue lahir itu pas seminggu gue sebelum lahir tuh Max Biaggi lagi menang GP 2,5. Itu zamannya masih di Sentul kan, masih ada di Sentul. Nah itu. Terus bokap gue kayak nggak mau ribet gitu kan dari nama, ya udah Biaggi aja. Untung nggak namain Sentul, gara-gara menangnya di Sentul. Tuh, mana tuh? Agak kurang enak jadinya ya. Iya karena itu salah satu pembalap idola gue juga si Massimiliano Biaggi itu dari Itali ya kan. Pas namanya dia, ini ada hubungannya nih pasti nih, ya nggak? Nah kita bahas sih motor lo nih gini. Ini NMAX lo ini nih, Yamaha NMAX lo, ini tahun berapa Gi? Ini gue beli dari baru 2016. 2016. Sedangkan si NMAX ini produksi pertama tahun berapa sih? 15 akhir. 15 akhir, berarti ini produksi pertama dong masih ya? awal-awal. Awal-awal banget ya? Iya, malahan setahu gue NMAX Indonesia dulu baru Thailand. Setahu gue ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini lu nih suka motor kan? Iya. Nih kan, suka motor nih. Kalau boleh tahu nih gini, yang mempengaruhi lu sampai influence lu untuk suka motor, itu dari siapa? Mungkin nomor 1 bokap sih ya. Bokap ya? Bokap. Nggak kaget kenapa namanya Biaggi ya? Gitu. Bokap. Bokap tuh demen banget motor juga gitu? Mobil, motor, ya pokoknya yang roda otomotif dua, lah? Otomotif doyan banget dia. Oh karena lu ngeliat bokap lo, jadi lu demen juga? Iya benar. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah motor lagi nih, kenapa mesti NMAX? Gini, kalau dibilang kenapa mesti NMAX, ya ini udah motor keberapa lah istilahnya. Terus waktu itu karena gua mau kuliah, kebetulan nyokap mau ngehadiahin buat gua ngampus. Ya ini, akhirnya teman kan sebelumnya tuh gue pengennya kan R25. Cuman gue sama motor gue yang sebelumnya itu gubrak sebelum gue mau beli, kayak nyokap gue udahlah kamu naik motor ini aja gubraknya parah banget gimana. Itu motor apa? Soul GT dulu. Sekarang udah udah pure buat balap lah tuh motor. Nah terus yang itu akhirnya gue buat balapin. Makanya gue butuh motor harian, ya itu gue tadi mikir R25 kali lucu ya. Terus udah nggak usah kamu gini, mau Vespa nggak? Wah iya lucu kali Vespa ya, apalagi tahun-tahun segitu road race Vespa tuh lagi gila-gilanya juga kan. tetap patokannya ke road race. Tetap buat harian road race apa gimana? Iya, maksud gue kan kayak bentuknya lucu, cuma bisa ngebut gitu kan. Orang pasti underestimate gitu. Nah, cuman pas lagi pengen itu, datanglah temen gue bawa NMAX dia ke tempat bokap gue. Gue cobain dong kan, ih enak juga nih motor kan. Terus gue tanya harganya cukup murah juga, waktu itu masih murah sih. Terus ya udah, gue bilang ke nyokap kayaknya kalau mau hadiahin buat ngampus, kayaknya NMAX aja deh. Ya udah. Gitu. Tapi ini pertamanya dihadiahin atau ditujukan untuk komuter lu sehari-hari dong? Iya bener. Iya kan? Iya, balik lagi ke pilihannya ya NMAX itu. NMAX. Nah, NMAX. Dari mulai lu beli tahun 2016 nih gini, sampai sekarang 2022 udah 6 tahun. Udah 6 tahun. 6 tahun lo pakai motor ini, ya kan? Udah berapa? Kenapa lu masih stick sama si NMAX ini? Jujur. Apa ada cerita menarik di balik si NMAX ini dan lo atau gimana? Karena gue mikir, gue nggak tahu ya, gue bukan tipe orang yang suka jual motor gitu juga, jadi istilahnya kalau mau ganti ya beli lagi aja gitu kan. Cuman ini nggak tahu ya mas, kayak nyaman banget dipakainya gitu loh. Maksud gue ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Terus buat di Jakarta selap-selip sih masih enak banget. Masih enak banget pakai motor ini ya? Masih enak banget, enak banget. Kalau ngomongin masalah nyaman teman-teman, karena tadi gue udah ngerasain motor ini, iya. Kalau sama Mio gue agak kekecilan, emang. Gue baru bisa merasakan kalau kekecilan nih ya Mio gue pakai. Karena tadi gue habis cobain motornya dia,
Iya beda rasanya, nyamannya, semua segala macam beda ya. Karena mungkin dimensinya kali terus dimensi joknya, dimensi bodinya. Akomodasi juga muat kan, kayak dia ada buat cup holdernya segala macam. Terus bagasi juga lebih gede kan. Iya benar. Mio kayak gitu-gitu. Iya. Pas gue duduk tadi nyobain kayak ini motor enak juga ya maksudnya. Padahal soknya udah gue kerasin. Iya, tapi karena tadi gue pas nyobain motornya dia, pertama kali gue bilang sama dia, Gi, kok agak berat ya motornya gitu. Maksudnya kok apakah komstirnya lu kencengin atau enggak? Dia ngomong enggak sih mas gitu. Pas gue liat, oh iya, gue biasa pakai Mio nih yang bannya 90/80. Iya. Dan itu tipis, iya kan? Pas gue ngerasain ini, kok gue ngerasa ada force yang lebih nih di motor ini. Udah gitu, selain bannya lebar ya, kalau yang gue rasain dari motor nih, selain bannya lebar, dia juga ngomong kalau tekanan anginnya 22-24. Iya bener, motornya lebih diem teman-teman. Jadi pas gue banting motornya buat belok tuh motornya ngikut aja gitu. Ngikut aja. Karena si suspensi yang tadi lo bilang keras, menurut gue nggak begitu keras karena si bannya mungkin anginnya lebih udah rendah. Iya nggak sih? Benar. Jadi lo nggak yang kayak nggak kebanting-banting gitu. Gue sih ngerasain motor lo normal-normal aja nih. Soalnya ya itu gue patokannya kan karena dulu pernah ikut balap juga, terus ya soalnya kalau settingan balap malah dulu gue balap Nexo GT itu atau kan Mio atau Nuvo gitu, settingan anginnya malah 19-20 kayak gitu. 19-20? Iya. Serius, jadi kerasnya tuh dia mainnya dari shock. Oke, nih ngomongin masalah balap nih ya. Iya. Kan ada beberapa lap dong. 1960. 20. 1920, ya kan? Nah, sampai lu muter nih 1920 nih, masuk pit. Anginnya berubah nggak? Anginnya gue nggak pernah ngecek berubah apa enggaknya. Yang pasti dia kan lama-lama makin ngeras kan. Bener. Itu. Karena kan kalau angin pasti kayak lo lagi ada gesekan tuh, pasti kan akan ngebang nih anginnya. Apakah lo memperhitungkan kayak kalau gua nggak segini anginnya bakal kencang banget nih di saat gua race atau gimana? Ya itu sih gue pokoknya kenapa itu sih, maksudnya kan saran dari ya pembalap-pembalap senior yang gue tanya, ya itu pokoknya biar lebih napak lagi pas lagi belok. Soalnya kan dia belok ada tekanannya gitu. Bener. Kan. Soalnya kalau makin kenceng yang napak kan makin sedikit kan di aspal. Betul. Itu sih. Patokannya itu aja. Iya. Tapi ya ini buat di track ya teman-teman ya. Jangan dipakai buat harian 1920 akhirnya lu apa gerieng-gerieng gini ya belakangnya. Kurang angin. Tapi tadi si Biagi juga berapa tadi? Ini ukurannya anginnya? Anginnya kalau yang NMAX 2224. Depannya 22, belakangnya 24. Iya, 2224 ya. Ini juga masih oke sih, maksudnya gue nggak ngelihat bannya kayak kurang angin gitu, tapi pas dipakai masih enak banget gitu. Nah Gi, perjalanan dari 2016 sampai sekarang, apa yang menarik sama motor ini? Kan tadi lo bilang, gue bukan tipe orang yang jual beli motor, gitu. Tapi kenapa motor ini masih stick? Maksud gue, kan ada orang yang kayak, gue udah selesai nih maininnya, gitu. Karena mungkin gini ya, dari awal gue sangat menghargai, mungkin karena dari nyokap gitu kan. Terus udah dari ini motor pokoknya awal-awal tuh nggak ada niat buat gue mainin atau apapun. Waktu itu malah standaran aja. Mungkin waktu itu pas gue modif awal-awal paling cuma windshield sama Mika Sennya gue kasih stiker orange gitu. Udah gitu-gitu doang. Sama ganti ban udah normal. Terus gue ngeliat waktu itu ada temen bokap 2016 dia datang ke bengkel temen gue bawa NMAX. Gila nih motor bisa ngangkat-ngangkat loh NMAX. Diangkat-angkat sama dia. Udah tua orangnya. Sakit ya orangnya. Gila. Udah tua teman bokapnya dia ya kan. Udah. Terus gue bilang gila NMAX bisa begitu ya. Ya udah akhirnya gue penasaran, kebetulan waktu itu gue nyobain tuh motor terus oke. Enak nih motor, bisa kenceng ternyata. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Terus dari situ apa yang lo lakuin? Apa langsung kayak, oh lu udah tahu nih, tadi kan lu bilang lu cuma buat standar, terus segala macam. Terus dari situ ya udah gue pertama ke bengkel gue cuma kayak modif CVT basic. Iya. Terus masih kurang nih. Nah kebetulan temen gue waktu itu jual lah blok sama piston TDR dengan harga murah. Ya udah gue sikat kan waktu itu gue pasang. Ukurannya Gi? 63. Originalnya si NMAX nih 58.
Oke, naik 5. Naik 5 mili. Oke. Nah udah dari situ gue bilang Bel tolong pasangin dong. Si 2 hari tiba-tiba udah kepasang semua tuh, udah termasuk modif cam juga kan. 2 hari? 2 hari, cuman waktu itu masih ECU standar, injektor standar, knalpot standar. Cuma ya mesin tengah masih CVT doang. Kabur. Terus gue sempet riding sama teman-teman gue yang naik Nuvo 58 kayak gitu-gitu, ada yang 63. Kok lebih kenceng? Kok kenceng nih motor? Gue pikir yang 63 biasa aja, begitu di lari bareng. Dengan waktu itu knalpot standar kenceng. Tahun segitu ya 2018 waktu itu udah mulai naik. Soalnya sebelumnya nih motor juga sempet lama mati kan, gara-gara kecelakaan. Saat tahun? 2017, jadi daerah-daerah Karangtengah ada lubang gitu. Ya gue agak nggak sadar juga bawa motornya kan, udahlah dulu. Terus udah ada lubang, gue nggak kelihatan lubangnya kayak kecil gitu, cuman dalam kesikat, deng, gue jatuh, gue ngeliat nih motor lewat ke atas gue. Hah? Serius? Gue ya? Iya. Terus gue tuh untungnya tuh cuma kayak ada lecet doang dikit. Terus gue liat, wah hancur nih motor. Gue kayak mikir, aduh benerin spare partnya. Gue pikir tuh spare partnya mahal. Terus gue mikir masih ada motor-motor lain atau ada kendaraan lain. Gue mikir kayak ya udahlah, diemin aja dulu. Biarin aja nih ya kan di jalanan situ Karangtengah. 9 bulan pas gue diemin. Enggak di Karangtengah dong lo diemin. Enggak. Besok seminggu masih ada. 2 minggu nggak mau udah ada nih ya sekarang motor gue ya. Gembel agak ngoceh sih, bengkelnya gue penuhin pakai ini motor kan. Oh lo taruh di gembel? Ditaruh gembel dulu, bengkel masih di bengkel yang lama. Gitu, terus ya udah. Terus kayak teman gue ngomong, "Gi, lo kan punya NMAX." Oh iya ya. 2018 akhirnya gue benerin, oh ternyata setahun Gi. 9 bulan. 9 bulan. Abis itu ada lagi yang lama lagi. Gue kecelakaan lagi. Ada. Lagi. Nah ini 9 bulan ini standar dong, kondisinya tadinya standar. Nah pas udah gue rapiin lagi yang akhirnya sekalian sama si mesin gue colok. Pokoknya serba kebetulan nih motor. Itu. Sebetulnya pas. Pas banget gitu. Yeah. Nah abis itu motor baru hidup lagi. Hidup lagi. Yeah. Nah pas 2018 itu pas banget gue bangun si skuter alik juga. Akhirnya kenal orang banyak naik ini motor. Tuh. Nah ini agak bergeser sedikit nih Gi, karena lo tadi mention si skuter alik. Ya kan? Nah kenapa lo bikin skuter alik? Gini, gue nggak tahu kenapanya gara-gara nggak ada yang mewadahi waktu itu motor-motor Matic yang dimodifikasi segitu gila ya menurut gue ya. Segitu niatnya. Yeah. Pada tahun Matic kan sebenarnya udah lama yang main-main gitu. Nggak ada, maksudnya account kayak gitu tuh nggak ada. Terus gue waktu itu ngeliat kayak misalkan dulu Good Rides kan, terus dulu Speed Tuner juga kan, dulu Speed Tuner sebelum jualan kayak sekarang kan. Kayak gitu-gitu gue ngeliat mereka update tentang apa sih culture-nya mobil, motor segala mobil kayak gitu. Kenapa nggak diaplikasiin ke motor, yang akhirnya gue bikin si skuter alik itu. Gitu. Iya. Nah tadi kan lo cerita dari si skuter alik ini lo jadi ketemu orang banyak. Banyak banget. Iya kan? Iya kan? Gue juga. Jadi gini teman-teman, inilah yang gue selalu bilang nilai plusnya saat lo kerja ataupun hari-hari lo di dunia otomotif yang berbentuk media. Lo bisa ketemu orang banyak, bisa belajar dari orang banyak, sama bisa ketemu orang-orang baru. Itu sih, ya nggak sih? Bener banget. Jadi kayak gue bisa kenal dia, gue bisa ketemu sama yang lain. Ya itu gara-gara otomotif dan yang tadi gue bilang, yang gue tuh tadinya nggak kayak cuman mobil doang, bosan kali ya gitu. Dan sedangkan yang nonton kita nih, mungkin ada yang punya motor, pengen tahu informasi juga gimana caranya, nah makanya kita bikin. Nah, lu juga si skuter alik tujuannya untuk itu ya? Tujuannya untuk itu, maksudnya kayak buat nge-influence orang tuh kayak ini motor Matic tuh kalau lu kulik seru loh, terus juga kayak lu bisa pakai kemana-mana kayak gitu loh, dan enak. Gak bohong, motor Matic tuh enak loh buat harian. Itu sih. Banget, kalau itu gue setuju. Kalau itu gue setuju. Gue itu setuju 100% karena akhirnya setelah gue punya Matic Ninja Manager, gue gak kepake. Pegel Ninja sih. Pegel. Saat gue pakai Mio gitu, pakai Nuvo, oh ya enak banget. Enak banget. Nah, Gi, ini kan kita ngomongin masalah Matic. Hmm. Karena lo awalnya pengen naik R25 malah.
BM-nya sih waktu itu. Iya kan? Nah, setelah lo pakai si Sadikin ini, lo nggak ada pengenan buat? Enggak ya? Enggak, kepengennya sih kalau mungkin nanti ya, kalau ya Ninja sih pasti kayak basic dulu, Ninja dulu nih pengen punya itu sih. Ninja ya, kayak setan kalau Ninja mah. Doain aja ya. Kalau Ninja tuh, ya udah, ya. Kayak harus ada gitu loh, harus punya. Nah, ini sekarang balik lagi nih ke si Sadikin ini nih. Kan abis lo crash, ya, yang lo ngelihat motor lo terbang di atas lo itu. Nah, motornya hancur. Setelah 9 bulan diem, akhirnya lo pasangin tuh mesin C63 dengan CVT yang model modif itu. Nah, dari situ bergerak kemana lagi nih gini? Gini, pokoknya waktu itu balikin rapinya bukan yang total rapih banget, enggak. Maksudnya body masih ada lecet-lecet. Soalnya gue kayak waktu itu belum tahu link-link buat beli barang-barang NMAX kan. Kayak si mager juga tuh gue dulu ngurusin motor, seadanya aja lah. Cuman seenggaknya agak enak aja dilihat kan. Udah, terus gue BM dulu tuh repaint pelek sendiri. Pertama abis setelah tuh motor, jadi apa ya gue bisa ngelakuin sendiri yang murah gitu kan. Oh, ngecat pelek kali, ngeliat orang kayak gampang gitu ngecat pelek kan. Bener tuh, gue beli pilok tuh karena itu sama. Gue beli pilok, bener-bener gue cuma ngecat 2 jam habis sama teman gue berdua bongkar sendiri kayak. Oh gini rasanya bongkar motor. Soalnya dari gue SMA main motor, jujur ya mas, gue gak pernah bongkar motor sendiri. Ke bengkel. Ke bengkel aja, si manja kan. Iya. Ada gembel, santai aja. Iya. Itu. Jadi itu abis itu lu cat velg sendiri. Terus dari mulai lu bikin si skuter alik itu, referensi lu jadi tambah banyak dong. Iya kan, referensi jadi tambah banyak nih. Iya. Terus encourage lu nggak buat jadi kayak yang gue mesti gini nih, motor nih mesti gini. Iya. Dari situ kan gue mungkin waktu itu NMAX patokannya gue malah ngeliat anak-anak Bandung. Gila motor rapi-rapi banget, terus warnanya bagus-bagus gitu, modifnya proper. Terus juga mereka itu pakai motor yang bukan disayang, cuman ya udah mereka udah upgrade ya fungsinya kan, maksudnya performance-nya kan. Gue ngeliat mereka nikung-nikung di Lembang segala macem, masuk ke sirkuit Subang bawa NMAX-nya mereka, gila enak banget ya. Oh rapih tapi ngebut gitu, kayak enak aja ngeliatnya, motor udah cakep gitu, dilihatnya performanya enak juga. Itu sih gue kayak wah oke, gue suatu saat bikin nih kayak gini-gini gitu. Setelah itu jadi setelah lo pakai si piston 63 ini si bloknya yang TDR ya tadi ya? Nah, ya kan? Itu nih buat teman-teman yang lagi nonton nih mungkin yang punya NMAX, starter pack itu udah paling enak ya? Sebenarnya kalau ada budget sih iya. Cuman kalau misalkan buat NMAX atau sekelasnya kayak Aerox gitu, cukup di bahasnya kayak headnya doang sih di porting sama camnya dirubah. Itu udah cukup banget, udah enak banget. Pistonnya nggak usah dirubah? Pistonnya biasanya kalau Aerox yang dulu atau NMAX yang kayak gue ini ganti ke piston R15 kan kompresinya lebih gede. Cuma kalau Aerox yang sekarang sama NMAX yang sekarang tuh setahu gue pistonnya udah sama kayak R15 itu. Oke, yang NMAX yang new nih. Oke. Nah, bergerak dari yang lo pakai si piston 63 itu dengan CVT yang lo udah modif, sampai sekarang apa aja yang udah lo lakuin di motor? Banyak, jadi gini, banyak banget. Jadi udah pokoknya udah setelan kayak gitulah waktu itu, terus jalan-jalan sama skuter alik, ketemu orang. Akhirnya Oktober 2018 deh kayaknya. Ini motor balap waktu itu. Oke. Dipakai balap. Ya kurang dana, sebenarnya kurang dana racing team sebenarnya. Kurang dana racing team. Sebenarnya ini resmi nih ya, resmi di ya? Sentul Karting. Karena waktu itu eventnya temen gue, terus gue bilang kelas Maxi adain dong OMR. Maxi itu kan NMAX Aerox kan. Udah prepare itu gue di Gembel bener-bener yang kayak H-1 malam, H-1, H-2 gue taruh motor, cuma ya paling copot-copot bodi bawah segala macem, ganti knalpot, terus servis, udah Gembel nelfon, Gi motor udah kelar nih Kem, gue bikin baru. Oke, ya udah dong, gue kayak ikut itu balap, cuman bukan gue yang bawa, teman gue kan. Ikut itu balap maksudnya buat ngeramein doang kan, gak fokus buat harus juara apa segala macem. Mungkin karena ya udah pokoknya itu motor sampai Sentul aja nih mas, bener-bener sama Gembel nggak disentuh.
Gue ngeliat pedok orang sana sini, war, setting sana, setting sini. Boro-boro nih motor jadiin tempat tidur, dipakai buat beli nasi padang, beli rokok. Wah, gue bilang, ini motor balap bukan sih? Gitu kan. Mau niat balap gak sih? Udah, habis itu kan di Sentul itu waktu itu di pinggir-pinggir kan suka ada yang nyeting-nyeting gitu kan. Nah si joki gue ini jago lah willy-willy gitu kan. Gue bilang, Pri, kenapa mas? Coba deh, motor lo angkat-angkatnya biar kelihatan serem, gue gituin kan. Standing-standingin sama dia, gue bilang, orang polos bareng ngeliatin, polos nih motor pas balap. Putih, body ori gitu aja udah. Oh tadinya putih aslinya? Putih, aslinya warnanya putih. Oke. Udah akhirnya pas balap, itu kayak startnya si temen gue itu joki gue agak katanya dia bengong gitu kan. Mundur lah start ke 4, mundur ke 7. Gue udah kayak ya udah gitu kan. Gue liatin kok lama-lama maju, akhirnya finishnya kedua. Kedua. Dengan berat badan waktu itu joki gue 84 deh kalau nggak salah. Hitungan joki motor berat loh itu. Iya. Oh iya kalau misalnya ngeliat ya teman-teman ya, kalau ngeliat joki motor yang berat gitu, tipis banget orang. Nah ini road race masalahnya kan, di Sentul Karting gue, bawanya gila juga emang. Gue bilang, anjing di motor juara 2, kok bisa ya gitu. Padahal dengan minim persiapan tuh ya? Iya, si prepare banget yang, ya udah gitu aja loh prepare-nya yang gak lebay banget. Malah di Sentulnya kan, gue bilang gembelnya gak nyentuh tuh motor. Dipakai tidur sama gembel malah di atas jok dia begini nih, gue bilang keren loh Bel. Keren. Tapi itu speknya masih si 63. Masih 63 seadanya itu. Oh ya? Seadanya banget. Oke. Jadi itu si starter pack itu udah cukup banget ya Gi ya? Pada saat itu cukup banget. Buat sekarang? Enggak. Enggak, maksudnya kalau misalnya buat standar harian gitu, cukup. Saran lo untuk yang nonton nih yang mungkin mau kutik NMAX sedikit. Kalau budget ada sih ya kayak speknya gue yang sekarang. Nah, spek lo oke. Sekarang nih kalau spek lo yang sekarang nih apa nih Gi? Sama, cuma kan gue ini kan tadi di Gembel terus sekarang gue pindah ke Matic Mania kan. Itu sekarang sama-sama 63. Cuman headnya gue pakai NMAX New, klepnya digedein lagi, non stroke. Terus sekarang ECU juga udah pakai Racer, terus throttle body gue bikin downdraft kan sekarang. Jadi naik udah nggak pakai filter lagi. Terus apa lagi ya? Udah sih itu basic. Cuman CVT-nya malah sekarang full standar. Hah? Serius? Cuma roller sama per gede doang. Udah ini. Kenapa? Kenapanya nggak tahu ya. Pokoknya kalau di dyno itu si puli standar ini grafiknya lebih bagus daripada puli yang bubutan itu. Oh ini udah ngomongin data teman-teman, iya. Bukan apa namanya kalau katanya sugesti. Sugesti. Wah enak, nggak data. Nih ada ngomong data, jadi obrolannya pasti bener nih karena datanya. Nah Gi, ngomongin masalah dyno, berarti motornya udah pernah lo dyno kan? Udah. Standar dari NMAX itu berapa HP? Gue nggak tahu ya, kayak 11 apa 12 gitu deh. Antara segitu? Segituan deh kayaknya. Ini sekarang? Terakhir sih 20,6 ya. Jauh juga. Pantes tadi gue rasain motornya. Kabur juga ya motornya. Enaknya 63. Jadi ini masih 63. 63 cuman dengan blok share yang udah beda, udah gue baru. Iya. Tapi head jobnya aja nih didalemin lagi. Pokoknya kalau kata si mekanik gue yang sekarang, kalau pala ulur lo pegang pasti sisanya nurut kan. Sama kayak ini. Headnya udah enak pasti belakangnya nurut. Gitu. Iya. Kalau 2 tak nggak ada apa-apanya headnya. Kalau 4 tak lengkap nih semuanya. Jadi memang sih benar juga. Jadi buat teman-teman jangan terlalu, kalau tadi Biagi ngomong jangan terlalu concern dengan piston gue size-nya segini, ukurannya segini. Lu headnya juga harus disamain juga gitu gitu. Iya, maksudnya kan nggak melulu piston gede bakal kenceng. Iya, benar. Pikirin juga reliability-nya kayak gitu-gitu. Terus maksudnya kayak percuma kenceng-kenceng cuman nyusahin juga ujung-ujungnya capek, pegel. Iya, benar. Bolak-balik bengkel. Malah jadi nggak bisa dipakai, jadi terus, repot. Iya. Karena kan kalau piston lu gede itu pasti panas yang dihasilkan sama mesin itu kan juga lebih besar. Iya dong. Iya, malah jadi motornya nggak bisa dipakai harian. Iya sih. Nah ini motor, ngomongin masalah harian nih gini. Si motor ini udah lupa, kan tadi dia udah ngomong ya, tadi bolak-balik Bandung cepet-cepetan, berarti Bandung udah biasa. Kalau ngomongin masalah harian, motor lu dipakai harian? Harian, NR, San Mori, Touring ya ini. Paling jauh kemana naik ini? Paling jauh paling baru kecil itu sih, cuman target gue insya Allah tahun ini Jogja dulu lah. Jogja? Iya.
Enak sih ya. Iya. Tapi enak, nyaman naik motor ini nyaman soalnya. Dari posisi riding positionnya, dari posisi duduknya itu udah enak banget gitu. Jadi kayaknya enak naik motor ini agak jauh-jauh ya di Gi. Iya. Nah Gi, ngomong-ngomong masalah tadi kita ngomongin masalah mesin nih udah nih. Nah sekarang kita ngomongin peranti pendukungnya. Oke. Apa aja yang udah lu ganti di NMAX ini? Kalau peranti pendukung berarti kayak pengereman kaki-kaki dulu ya. Iya, gitu. boleh dari Kalau kaki-kaki misalnya dulu. gini, pengereman gue misalkan dari atas itu, gue sekarang pakai punyanya Yamaha R25 mas. R25. Terus turun kanan kiri? Kanan aja. Kanan aja. Kirinya kan R25 kan kopling kan nggak ada. Oh iya benar juga sih. Iya. Iya. Sorry lupa. Ngapa direm? Oh nggak ada ya? Itu bukan rem mas, itu kopling. Benar. Terus Iya. turun ke bawah selang remnya pakai KTC. Oke. KTC kalipernya gue pakai Nissin Samurai yang 2 piston, sama piringannya pakai KTC yang 245 mm. 245. 5. Oke. Jarang sih ukurannya. Iya, dia bawa 3 soalnya. Bawa 3. Ini velgnya pakai apa? NMAX? NMAX New. NMAX Depan. New. Belakangnya gue velgnya malah RCB, belang. Oh, kenapa? Ya adanya itu. Oh, Adanya itu. Gak mau repot. Gak mau repot gue. jadi yang belakang lo beli satu atau gimana? Enggak, jadi si temen gue tuh punya NMAX New kan. Terus gue soto, bisa pakai sama NMAX lama velgnya. Akhirnya di NMAX New tuh yang kepasang depannya, ya gue yang kepasang belakangnya. Wah, tukeran. Iya, malah jadi ya kan. Oh, gara-gara. Tapi orang malah, oh iya, nengok gitu loh. Biarin aja. Tapi lebarnya jauh nggak sih, Gi? Enggak kok, sama kayak belakangnya gitu. Kan belakang pakai aftermarket dong. Si aftermarket ini sama ukurannya sama standarnya, lebarnya. Oh, berarti sama nih, nggak jauh beda nih. Nggak jauh beda. Oke. Nah itu dari Nah kalau ngomongin masalah mas rem tadi pakai R25, kenapa pilihan lo ke R25? Sebelumnya kan gue pakai RCB yang radial tuh, yang 14 mili itu. Terus karena yang sekarang gue konsepnya pengen agak kalem aja, ya udah gue akhirnya ngeliat yang kayak model-model standar. Terus temen gue juga pakai, ih kok enak, soalnya kan di pistonnya juga udah gede kan. Ya udah murah meriah juga ya pakai R25. Kalau belakangnya pakai apa? Standar. Bener-bener full standar belakang. Tapi tadi gue ngerem sih emang enak. Pakem banget masalahnya enak. Gue soalnya dulu pas di Monasco itu motor masih standar ya CVT doang. Kan ada di Monasco tuh yang U-turn gitu kan, putar balikan itu. Kebiasaan bawa mungkin rem-rem tromol, gue ngerem belakang kayak gitu. Jatuh. Jatuhnya gitu. Oh, pakem juga ya. Ya udah bangun lagi, jalan lagi. Oh, pakem juga ya. Oh, koreng jadinya. Tapi tadi pas gue bener juga pas gue tadi nyobain motor lo nih, gue ngerem yang kayak iya karena itu Gi. Mungkin karena biasanya pakai tromol kali belakangnya ya. Yang kalau matic gitu, Nuvo, Mio kan tromol semua. Pas gue ngerasa ini kayak pakem juga pakem, jadi kayak nggak usah lah. Enak juga rem ya gitu. Gue pikir malah tadinya di-upgrade sama lo remnya. Enggak. Gue mikir udah sangat cukup. Selang rem gitu-gitu? Belakang enggak standar. Standar Dari 2016 standar aja udah. Dari belakang. 2016, iya. Ngereman belakang paling ganti. Tapi kampas ganti. Ganti lah. Apa jadi? Pas saksek. Iya, udah mulai besi ketemu besi ya kan. Nah, tadi kita udah ngobrolin masalah rem nih, Gi. Gue tadi feel pertama gue sama kayak di motornya Salman. Gue ngomong sama dia, Gi, kok gasnya berat sih Gi? Gitu. Karena motornya Salman pun gue tanyanya kayak gitu. Men, kok motornya berat sih? Gitu. Kalau dari gas spontannya nih, iya gak? Lu pakai apa nih Gi? Gas spontan gue pakai Yamaha YZ. YZ itu. Oke. Udah. Terus kalau misalnya gue tadi, apa bener gak sih kalau gue ngerasanya agak berat? Bener. Kenapa tuh? Soalnya si lebih beratnya gue nggak tahu kenapa, cuman yang pasti kan NMAX itu standarnya kan dia 2 tali gas kan. Nah yang sekarang 1, cuman sekarang lebih enaknya karena kan gasnya lebih pendek. Bener. Sama baliknya tuh lebih cepat lagi. Bener. Itu. Bener. Ya karena gasnya tadi ya, gue gasnya tuh ya benar kata dia, cepet juga nih. Tapi gue ngerasa mungkin kalau gue ngerasanya ya balik lagi Gi ya, balik lagi ke tangannya karena gue biasanya pakai motor-motor yang standar gasnya. Jadi gue ngerasa yang kayak kok berat ya gitu. Tapi ternyata pilihan dari gas lo dan Salman saat yang gue cobain itu sama.
Iya. Tapi jadinya nih teman-teman nih, lu ngontrol gasnya bisa lebih enak. Lebih enak. Karena gasnya lebih berat. Iya, soalnya kalau ya hitungannya mesin segini gasnya enteng sih agak gloyor-gloyor Nah, dulu bawahnya itu. Iya, benar. Tapi harus ya itu menyesuaikan ya, karena tadi gue nyobain motornya, tapi pas digas, enak juga ya motornya. Tapi langsung tuh, gue langsung ngerasain saat ngerasain motornya dia, iya, enak ya motornya gede ya gitu. Gue biasa, gue tadi kesini bawa Mio kan, kecil pas bawa ini, enak ya, enak gede gitu. Nah tadi kita udah ngomongin masalah pengereman, kita udah ngomongin masalah velg. Ban nih Gi. Oke, ban pakai apa? Sekarang gue pakai Maxxis Victra. Maxxis Victra. Depannya 120/70, belakangnya 130/70. Oh, itu. Tapi ini ukuran kayak gini bener-bener kayak ukuran motor-motor agak gede. Agak gede. Ya? Yeah? Agak gede. Kayak ini 130 belakangnya sama kayak yang dipakai di NSRSP gua. 100 untuk belakang ya, Iya. Dan 120 per 70 Malah biasanya depannya. itu pada upsize ke 140. Ini 130 standarnya. 130 standarnya? Nah, depannya yang gua upsize ke 120, standarnya kan 110 depannya. Cungkring banget jadinya. Nah, ini teman-teman yang pernah gue ceritain di NSR. Jadi waktu itu gue nyari ban buat SP, susah setengah mati. 130 per 70. Karena sekarang motor-motor sekarang standarnya 130 per 70. Kalau di NMAX sih mungkin iya ya. Cuman Iya, Aerox tuh kayak si R25 R25 gitu iya, kan. iya, Ukurannya udah kayak gitu nih. Jadi sekarang memang ukuran motor Matic aja udah sampai segitu teman-teman. Jadi gue kemarin nanya, kenapa bannya ukuran susah banget sih nih gitu. Iya. Mereka pada lompat ke 140. Iya, 160 gitu. Dan sedangkan gue pakai 160 di NSP. Nggak pakai ya kelebaran gini ya. Gue bilang belakangnya. Malah berat. Iya, 130 nyarinya setengah mati susah. Dan ternyata gue baru tahu nih, ukuran NMAX ini udah kalau ini depannya 110 aslinya ya? Aslinya 120. Aslinya itu depan 110, belakang 130. Oh, 130. Jadi yang gua upsize depan doang, belakang tetap standar. Oh, oke. Nah, berarti ini dengan setelan kayak gini teman-teman nih, lo yang punya NMAX di rumah, itu bannya nih ukurannya pas banget nih. Gue ngerasain nih ngelihat penampakannya, gue suka banget nih ngeliat spakbor sama ban udah tipis-tipis kayak gitu. Iya. Depan pakai 120 per 70, belakang pakai 130 per 70. Iya. Pakai bannya Maxxis Victra. Maxxis Victra. Kenapa lo pakai Maxxis Victra? Awalnya kan mungkin dulu namanya kan masih EMA F1 kan. Terus karena pilihannya waktu itu ada pilihannya seingat gue waktu itu cuma 2. Badlex sama Maxxis ini kan. Udah terus gue ngeliat Badlex dengan ukuran yang sama, dia profilnya tuh agak ngotak mas. Pasti, Badlex tuh pasti kayak Aduh, gitu. terus gue kayak mikir jadi kayak gapnya agak jauh-jauh gitu kan. Terus harganya juga kayak masuk kantong gue waktu itu. Harganya juga agak jauh-jauh gitu. Agak ribet nih harga nih. Iya. Terus si temen gue punya toko ban, dia nawarin cobain gitu pakai Maxxis Victra. Nah, wah enak nih. Gue waktu itu cobain pas hujan juga. Wah enak juga. Terus ya udah pas kebuktinya lagi pas balap itu. Pakai ban ini? Pakai ban ini. Cuman waktu itu pas balap belakangnya 140. Oke, ini sekarang 130. Belakang 130. Karena gue mikir udah nggak terlalu buat miring-miring banget juga kan. Gitu. Nah kalau mau tahu nih gini, si Maxxis Victra ini lu masih inget nggak belinya berapa harga? Terakhir belakangnya sih yang ukuran ini 400-an deh. 400 kecil, kayak depan udah 300 gedean. Oh iya, buat teman-teman berarti teman-teman yang buat punya NMAX nih, ini sip sih, gue sih masih suka ngeliat tapaknya, benar kata Biagi. Dari dindingnya nggak begitu tebel, jadi bulatnya enak mas. Bulatnya enak. Benar. Emang kalau Badlex tuh ngotak sih dia jatuhnya sih, karena kan memang dia mungkin karena zaman-zamannya dulu ya. Kayak gue pakai BT39 aja tuh sama BT39 ngotak sih. Ngotak banget dibanding sama Pirelli Diablo. Jauh. Sama Super Corsa apalagi jauh banget. Harganya gitu. jauh. Iya, tapi kayak gila nih Super Corsa tuh ganteng banget gitu, bulat banget. Nah, sekarang kenapa gua di Mio pakai CFDR itu ya karena bulat ya. MP27. Bulat. Habis itu pas gua ngeliat ini, aja nih bulatnya cakep juga nih gitu. Ini ring 14 kan dia? Ini atau berapa? 13 ya 13. dia? Oh, ini 13 ya kalau NMAX ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke performance yang tadi lo jelasin. Nah,
Ini kan tadi lu udah ngomong pakai bloknya ukuran 63, iya kan? Ini bolt on lu beli plug and play atau lu bikin, sorry. Jadi sekarang itu blok pistonnya pakai KTC, udah langsung pasang, nggak pakai rayon juga. Itu enak ya. Soalnya kan dia bahannya apa ya, gue lupa. Forging deh kalau. Iya, si pistonnya forge ya. Iya. Itu. Jadi langsung tinggal pasang aja deh. Pasang aja udah. Lu sekarang pakai KTC 63. 63. Oke, terus apa? Nggak diapa-apain lagi? Nggak diapa-apain, pokoknya kan sisanya ya udah modif head. Oh, modif head lagi. Makanya tadi gue bilang headnya kan sekarang gue pakai si NMAX New itu yang kodenya B6H. Tadi kan 2DP kan kodenya kalau NMAX Old ini. Kenapa? Soalnya si NMAX Old itu dia kan si X-nya itu kan dia buang dari samping tuh ke knalpotnya. Kalau yang ini sekarang dia buang tengah. Jadi kalau logikanya flow-nya sih harusnya lebih bagus. Soalnya lurus kan dia ke bawah. Betul. Itu. Betul. Makanya nih pakai headnya NMAX New. NMAX New terus dimodif lagi headnya. Oke. Nah, untuk kayak perintilannya nih gini. Perintilan apa? Kayak lu Ecu tadi pakai Araser ya? Oke, ini perintilan head dulu ya. Pokoknya camnya itu udah modifan dari si bengkel gue yang sekarang itu. Termasuk klepnya kalau sekarang ukuran pastinya kalau nggak salah 18,5/21, dibilang gede juga enggak, cuman anak-anak tuh nyebutnya klep kentang. Oke. Terus spare klepnya pakai R25. Pokoknya ini head isinya ya barang ori Yamaha semua, dimaksimalin. Gue suka tuh. Nggak Albrons nggak ada. Soalnya lebih awet ya bahan-bahan kayak gini. Itu makanya gue buat harian dengan kompresi yang sekarang 14,5 sih pola aja. Nggak pernah kenapa-kenapa. Per klepnya pakai R25. Klepnya? Klepnya gue nggak tahu tuh 18,5/21 tuh punya apa. Cuman si batang klepnya sih pakai R25. Oh, batang klepnya pakai R25. Iya. Oke, ini juga boleh nih tonton. Gue tapi setuju dengan hal seperti itu, Gi. Kalau OE standar itu harusnya bisa lebih bagus. Kayak ini, kayak kalau di mobil tuh kayak modif-modifannya Jurek deh. Iya. Kalau Jurek gitu, kan waktu itu kan juga ngobrol di sini kan, kalau Jurek, ya dia bilang, gua selain itu cukup dengan mesinnya yang gua upgrade nih karena mesinnya masih di bawah itu, dan gua nyari partsnya lebih gampang. Bener. Iya benar. Gitu. Lu dari situ ya juga ya, ada itu ya juga ya. Saat lu mau replace ke barang yang sama, lu nggak perlu nyari keluar, nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi ya udah ada nih barangnya standar ini, lu tinggal ke showroom Yamaha doang. Cuma tinggal urusan bengkel, ngerapinnya lagi aja. Iya, benar. Terus harganya juga masih oke lah. Iyalah, oke lah. Kalau Yamaha oke lah, Cuman eksekusinya yang mahal. Iya, kalau itu soalnya nggak dijual, ilmunya nggak dijual. Kalau itu ya kan, kalau itu lu mesti datang ke bengkel yang benar, terus buat ngebikin supaya motor lu sesuai. Cuma kan banyak yang rese, Mas. Bang, masa bikin spek segini harganya segini? Ya udah. Ya kan kemarin ada yang mahal, bro. Iya. Kemarin ada yang ini juga, ada yang komen juga di YouTube kita kan, kayak enaknya tinggal di desa 2 juta ngejengat-jengat. Ya, nggak tahu sih gue ini, nggak tahu bener apa nggak, tapi ya mungkin kayak gitu. Iya, mungkin ada perbedaan teman-teman, nggak jadinya semua itu harus dipatok dengan yang kayak gitunya. Mungkin ya beda, mungkin ada pengerjaan yang beda, parts yang beda, ataupun gitu. Pokoknya kalau kita ngomong ya tergantung dari kalian masing-masing gitu. Makanya punya bengkel masing-masing nih punya. Nah, kalau lo sendiri bengkelnya di mana, Gi? Di Matic Mania Pasar Minggu. Matic Mania Pasar Minggu. Yeah. Oke, itu motor lo di situ. Yang ini doang sih. Oh, yang ini doang. Sisanya di Gembel. Oh, sisanya di Gembel. Iya. Nah, kalau kayak knalpot gitu pakai apa nih, Gi? Sekarang gua knalpot pakai Cjiro, tipenya Opel nyebutnya. Ini titanium, leherannya titanium. Cakep ya. Iya. Kebetulan yang develop langsung gua sama Cjiro-nya langsung gitu. Nah, sama gue suka nih suara motornya dia, nggak begitu berisik. Terakhir gue pakai knalpot racing di Nuvo, ngapa jadi gue pas gue balik, bini gue ngomong gini, gue pikir anak kampung mana baru pulang. Jual bos habis itu. Soalnya gini, Mas, sekarang tuh gue dicengin sama bini gue. Sekarang tuh gini, orang tuh kebanyakan kayak gue sih lebih pengen tuh motor nyaru.
Iya. Jadi bentuknya tuh standar, cuman sebenarnya ini knalpot racing gitu. Jadi gue ngomong ke si Jiro langsung, mas gue kayak pengen knalpot racing tapi bentuknya standar. Oh bisa, kamu mau kayak gitu? Nanti kita jual, sip. Alhamdulillah banyak soldnya. Cakep. Gitu. Nah, tadi kemarin juga ngobrol nih sama si Biagi, Gigi, gue mau kalau Biagi kan maunya nyaru, kalau gue tetap mau agak racing dikit, tapi bunyinya nggak terlalu racing. Kalau kemarin ke-racingan bunyinya. Enaknya si Jiro tuh gitu. Bunyi kayak ngapa jadi gini ya gitu. Terus sampai jadi gini teman-teman, kenapa gue copot? Itu knalpot gue. Ini lucu nih, gue dari rumah mau ke kantor, gue lewat Bundaran DH dong. Oke. Ya kan? Setelah Bundaran DH lurus tuh Gi. Iya. Iya kan? Itu sumpah nggak gue gas motor itu. Gue pakai Nuvo kan, nggak gue gas. Lagi standarnya lagi steady dah. Di samping gue ada mbak-mbak naik Mio pakai jilbab sambil tutup kuping Gi, ngelewatin motor gue. Saking berisiknya tuh motor gue, jadi sambil gitu. Nggak enak loh jadi. Gue kayak gue ganggu banget ya berarti ya, gue ganggu nih. Padahal gue lagi nggak kenceng, kecuali kalau gue kenceng, oke lah gue ganggu gitu. Ini nggak, gue lagi steady aja dan orang dia bisa ngelewatin gue kok gitu. Gue lagi steady gitu, terus dia ngelewatin gue samping gue, karena knalpotnya di kanan ya, dia ngelewatin dari kanan dong. Kuping kirinya Jack yang ditutup sama dia gini, gitu. Masuk kesini, gue ngomong sama Pian, mas kayaknya standarin aja dah knalpot. Gue ngerasa kayak Gi, gue sampai ngeganggu orang yang lewat gue nih gitu. Kayak jadi gue ngomong sama dia kayak, Gi, ada nggak gimana caranya nih? Gue bentukannya masih kayak main racing bentukannya gitu, dengan silencer yang panjang gitu, stainless. Tapi suaranya jangan berisik. Nah itu makanya gue kenapa milih si Jiro ini, dia bisa kayak gitu mau. Oh bisa custom kayak gitu. Jadi anaknya kayak lo motor apalagi kalau udah balapan kan mekanik tuh punya hitungan sendiri. Iya benar. Jadi kayak leheran pengennya leheran segini-gini bisa. Itu enak. Nah, itu boleh ngubungin kemana kalau saya mau pesan-pesan langsung ke kayak gitu? Instagramnya si Jiro aja, bisa si Jiro official. Nah, ini nih Instagramnya, kalian coba mau yang kayak gue tadi tuh. Gue mau bentuknya kayak gini gitu, tapi suaranya nggak mau berisik. Nah, gue hubungin Instagramnya dia, ya gak? Nah, kalau ngomongin masalah elektroniknya, apa aja yang udah lu ganti gitu? Elektronik, ECU doang, coil standar semua, sisanya ECU aja yang gue ganti sama injektor lah ya, injektor cuman kan nggak termasuk elektrik kan? Iya benar. ECU aja yang gue ganti. ECU pakai Araser Mini 5. Oh, oke. Basic aja. Ya tapi udah lumayan lah, basicnya udah lumayan gitu. Sama tadi injektor ganti juga. Injektor wajib ganti sekarang, gue pakai X-Max yang 250. Oh ya? Iya, pakai punya X-Max sekarang. Oh, iya lumayan tinggi dong berarti naiknya ya? Jauh dari sana. Iya naik ya, tinggi, jauh. Tapi ini motor waktu gue pakai ke Ciwidey itu dengan temen gue yang borapan juga, malah ada spek yang di bawah gue, bensinnya paling irit. Gue ke Ciwidey itu Pertamax Turbo pas masih 14.500 ya. Itu termasuk main ke Bandung juga, cuma habis 185.000 deh. Sampai Jakarta, sampai rumah gue yang di Bekasi itu masih sisa 3-4 bar. Irit banget. Irit motor. Dengan baunya ugal-ugalan ya. Dengan bau ugal-ugalan ya. Nggak mungkin lah dia pelan-pelan lah. Nah, Gi, sama terakhir kita belum bahas suspensi. Oke. Suspensi soal tadi gue ngerasain motornya enak banget. Ya. Suspensi depan standar atau gimana? Suspensi depannya standar, cuman udah gue modif dalamnya tuh udah gue ribbon ulang. Oke. Terus belakangnya sekarang gue pakai KTS Extreme yang standar TNMAX ukurannya. Cuman gue repaint lagi. Oh iya, lu repaint ya? Gue repaint lagi per sama tabungnya. Soalnya tadinya kan warna kuning. Si pernya sama tabungnya tuh hitam. Nah cuma kan si KTC ini, itu gue udah pakai ini dari 2018 deh. Itu udah buluk deh, si tabungnya tuh kayak pudar warnanya kan, sama si pernya udah kekikis-kikis kayak gitu-gitu. Akhirnya gue repaint lagi aja udah. Sama nih yang paling kelihatan gede nih. Karena kan kemarin motor lu katanya dateng aslinya warna putih. Aslinya putih. Terus sempat jadi warna hijau. Oh banyak. Oh banyak malah. Jadi setiap crash ganti warna. Hah? Setiap crash ganti warna. Udah berapa kali crash? Yang parah banget total 3 kali. Yang parah banget ya. Yang istilahnya nyampe motor nggak bisa jalan. Gila. Tapi yang gini, yang bilang kayak ini parah banget nih gitu. Pas kapan gitu?
Yang pertama yang tadi gue ceritain Lobang. Terus yang kedua itu gue nabrak mobil. Mobilnya tuh tiba-tiba ngerem mas masalahnya. Waktu itu mau pemilu 2019. Gue mau pulang ke Bekasi soalnya KTP gue Bekasi kan. Itu gue mau pulang ke Bekasi, pulang lewat, gue nggak bisa nyebut di mana deh. Pokoknya tuh mobil tiba-tiba kayak berhenti, gue hantem. Dia berhenti kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba ngerem aja di tengah. Terus emang guanya agak ngelengos juga, nggak ngeliat dia agak pelan. Soalnya gue inget itu emang gue lagi agak ngebut juga, udah nggak dapat ngerem, udah hantem. Terus mobilnya kabur. Oh berarti dia salah tuh ya kalau mobilnya kabur ya? Maksud gue ya, gue mikir gue salah, mungkin gue ngebut juga gitu kan. Maksud gue ya udah kalaupun kok malah dia yang kabur juga, gue bingung nih. Jadi siapa yang salah gitu loh? Waduh, atau nggak pas lu tabrak dia maju Gi, nggak kelihatan aja tuh jadinya. Masa itu frit abis bagasinya. Oh ya? Sekarang hidung gue patah, ini gue sobek, tangan gue patah juga. Itu yang kedua kali yang parah. Itu. Waduh. Terus yang ketiga itu di dekat Monas. Waktu itu memang belok agak miring, terus kontur jalannya kan dia gelombang gitu. Pegangan standar samping gue tuh nyangkut di situ, jadi motor kelempar. Gitu. Ngambang tuh motor ya. Terus warna berarti gue dari putih pertama. Terus kan waktu itu gue awal-awal buka bengkel cat juga kan. Oh lu punya bengkel cat juga? Punya. Di Bekasi, namanya Merbabu Garage. Oh, berarti kalau di sekitaran Bekasi mau ngecat gitu, iya, bisa. Bisa mampir ke lu ya. Malah gue udah luar pulau mas. Ngecatnya? Jadi ada orang. Jadi ke sono ngecat, jadi repot banget ya jadinya. Oh ngirim-ngirim gitu. Ngirim, gue bilang ada orang terakhir tuh dari Manado sama ini dari Pekanbaru terakhir. Beli body di sini, catin di sini, kirim ke sana? Dari sana mereka kirim. Gue bilang, gue sampai gue larikin mas di sana nggak ada tukang cat, nggak gue mulai dulu. Oke siap boleh. Tapi ya gue juga ada ke customer beberapa kayak gitu, mungkin tangan yang megangnya gitu. Iya temen gue gila sih tangannya. Iya kan, dia lebih percaya sama tangannya. Mungkin bukan nggak ada bengkel di sana, tapi dia lebih percaya aja dengan tangan yang megangnya gitu. Nah ngomongin masalah bengkel nih, kan kita udah ngomongin masalah bengkel nih. Boleh dong gue tanya sedikit tentang bengkel lo si Merbabu Garage. Si Merbabu boleh. Kita ngomongin masalah ngecat body deh. Oke. Mio yang lagi rame nih sekarang. Lu ngecat Mio berapa? Gue Mio start di 1 juta. 1 juta? Basic itu maksudnya apa? Basic tuh gue yang maksudnya pernis standarnya si Merbabu itu, terus warnanya ya warna-warna monokrom yang gak pakai dasar lah, saya kayak putih, silver, abu-abu, hitam, itu gue masih 1 juta pas. Oke. Gitu. Cuma kalau ada warna-warna yang pernah lu kerjain paling aneh, warnanya apa? Wah. Yang kayak ini yang paling mahal gue pernah kerjain kayak gini nih gitu. Paling mahal gue malah waktu itu Vario sih. Vario 2,5 juta. Apa aja? Warnanya kayak gini, hitam. Cuman dia hitamnya itu jet black. Oh, minta ada siralik merah sama finishingnya full glasurit. Udah. Gitu. Soalnya jadi dari request dari bahannya ya. Bisa. Cuman kalau gue tuh pasti kalau mau pol di Merbabu tuh gue udah glasurit. Berapa kalau pakai glasurit Mio? 1,5. 1,5. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang mau ngecat Mio-nya bisa dengan menggunakan kalau glasurit itu salah satu brand cat yang ternama ya. Iyalah. Kalau kan taunya gini doang. Oh, pakai Spice nggak bang? Spice. Gitu. Glasurit nggak bang? Pakai Spice. Sebenarnya glasurit juga bagus. Banyak produsen-produsen cat yang memang udah dari dulu ya. Cuma kan balik lagi si painternya karakternya lebih suka pakai yang mana nih? Kalau di Merbabu sih kita lebih ke glasurit. Oke. Berarti, nah kalau Nmax? Nmax itu kalau itu gue startnya di 1,4 mas. Start 1,4 di warna basic yang tadi lu sebutin? Sama pernis yang basic aja gitu. Oke. Nah tadi kan lu udah cerita udah 3 kali ganti warna. Kenapa terakhir warna ini? Ini warna hitam atau biru tua gitu? Atau hitam seralik biru? Super black, cuman gue kasih seralik biru. Pokoknya warna tuh gue nggak 4. Kan pertama putih. Terus waktu itu karena gue akhirnya sama temen gue punya kompresor itu cat biru lah, ngetes. Biru, terus ganti ke pink, ganti ke hijau, sekarang hitam. Jadi setiap press body baru repaint. Gue nggak mau yang
udah repaint ditimpa lagi. Dia kan nggak bisa dikerok kan, masalahnya body plastik. Iya. Gitu. Dan malah jadi tebel banget. Kasian yang ngamplas jadinya kan. Iya. Malah. Ngapain? Anjing. Ngamplas. Tebel nih, tebel. Ngamplas ya terus saya bolong habis aja. Tiba-tiba ya kan langsung dia kan soalnya kan. Iya. Jadi lu kalau bengkel catnya itu punya lu pribadi? Gue berdua sama teman gue. Berdua sama teman lo di Iya. Bekasi. Di Bekasi. Iya. Tuh. Nah gini berarti lu sehari-hari nih, kan rumah lu tadi bengkelnya di Bekasi, rumah lu di Bekasi. Iya. Bengkel mesin lu di mana? Bengkel mesin gue masih daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu di selatan berarti ya. Berarti dan lu sering nih muter-muter di selatan, Sering. Selimas, Iya. segala macem Iya. gitu. Karena waktu itu gue juga ketemu dia jam 3 pagi, tuh udah mau ke Sudirman gitu loh. Nah berarti lu hari-hari naik motor gitu? Hampir setiap hari naik motor. Hampir setiap hari naik motor. Iya. Nah maksudnya gue mau nanya nih gini, maksud gue kan mungkin kenapa lu setiap hari naik motor selain ngomongin masalah kemacetan ibu kota ya Gi ya? Iya. Kenapa? Apakah lu punya kecintaan sendiri dengan motor? Kalau dibilang lebih praktis, iya. Jauh. Apalagi maksud gue sendiri juga, jadi nggak repot juga kan. Terus mungkin kalau ngomongin bensin, ya pakai turbo nggak irit-irit banget lah duit lah ya. Iya. Turbo yang sekarang. Iya, turbo yang sekarang berasa sih. Kenapa naik motor ya mungkin alasan gue karena lebih cepet aja sih kemana-mana sama lebih praktis. Terus ya nggak ribet udah sih intinya itu. Atau lo mau ada hubungan dengan culture-nya gitu? Culture-nya iya. Maksud gue pengen buktiin maksudnya dengan keadaan motor yang notabene borapan kayak gitu kan. Orang-orang mikir kayak borapan ribet apa? Enggak kok. Asal lo rajin ganti oli aja udah beres. Iya, asal yang ini maintenance-nya aja. Maintenance-nya balik lagi, lo nya rajin gak? Kayak lo ngerawat diri kan. Iya benar. Sama tadi gue udah ngobrol di belakang layar nih sebenarnya sama Biagi. Jadi Biagi ngomong sama gue, iya kalau lu main motor pun, lu naik motor pun lu tuh nggak perlu, lu bisa kemana-mana kok. Bisa. Nggak ke ada tempat yang kayak, oh ini kesini harus naik mobil, nggak juga. Enggak Ya Gi ya? Iya kayak lu, kalau misalkan kayak temen-temen gue mungkin kebanyakan kan notabene di daerah selatan kayak gitu pasti ya bahasanya kayak lo mau party apa sebenarnya cuma naik motor nggak masalah, nggak ribet juga. Iya nggak harus naik mobil nih. Iya kalau naik mobil. Iya katanya kan agak kucel bau gitu ya, lu nya mandinya bersih nggak? Lo balik lagi lah. Apa lo di setiap jalan nih di belakang truk mulu gitu ya kan cemong datang bareng ayam gitu kan? Enggak. Kecuali lu belakang truk ayam kan bau banget tuh. Iya, dia suka gini-gini kan ceret sampai sana emang lu cemong jadinya. Nah, jangan kayak gitu. Tapi benar, gue setuju banget Biagi. Jadi nggak dilihat dari situ doang teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak gue harus bawa mobil kalau kesana, nggak juga. Nah makanya nih gue setuju banget Biagi ngomong kayak gitu karena ya lu udah jadi culture men, udah jadi culture maksudnya lu dengan motor gitu asal motor lo cakep, rapi gitu. Orang yang ngomongin tadi Biagi ngomongin proper, lu nggak perlu tensin gitu, lu nggak perlu gue ada tempat acara di sini nih, gue ke kafe nih, gue naik mobil kali ya, nggak juga Jack. Malah orang nengok sekarang kalau motor lo rapi. Nah gitu. Terus juga banyak temen orang tuh kayak ngomong kalau mau jalan sama cewek harus bawa mobil, nggak juga nggak sih? Iya juga nggak sih? Bener. Tergantung men, salah lo kalau ngomong kayak gitu. Kalau gue pribadi, mendingan gue ajak susah dulu. Saat lo ajak senang, saat lo senang, lo tetap nempel. Tapi kalau lo ajak senang dulu, pas lagi susah ditinggal. Aja, bener. Lu percaya sama gue, bener kan? Ada banyak kan yang nonton ngerasain kayak gitu, makanya jangan manis-manis di depan bos. Di belakang lah manisnya, nanti ngikut. Kalau udah pahit dulu, ngikut. Nanti ke belakangnya gitu. Jadi gue setuju banget sama Biagi. Jadi nggak mobil motor itu tuh bukan ngelihat dari status lo. Gue nggak setuju gue nggak setuju masalah kayak gitu. Ya mungkin hobinya aja yang berbeda. Kalau ngomongin masalah ya kita ngomongin masalah motor banyak juga kok teman-teman gue yang main mobil yang udah dalam main motor juga. Dan mereka nggak tensin nggak yang kayak kan? Nggak, kalau gue emang ngikut aja. Kalau gue ngikut angin ke sana ikut gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya enggak yang kayak lo naik motor lo nggak usah main, enggak zamannya lagi kayak gitu menurut gue. Malah gue yang nyebur dalamnya itu ya gara-gara temen-temen gue yang main mobil itu ya kayak Baba gitu kan. Mereka main motor, setelannya enak-enak loh mereka riding dari outfitnya juga kan. Nih diceratin sama dia juga nih. Kenapa kalau anak main motor enak-enak, tapi kayak motor ngapa begini banget. Lu naik motor pakai sandal jepit juga orang aneh juga ngeliatnya Iya.
debu kan makin selain jepit itu kaki bisa belang ya kan atau hitam debu itu ada pasti lu jauh lagi. Iya. Dan si safety-nya juga teman-teman. Bukannya nggak boleh, tapi kalau perjalanan jauh lebih baik kalian memakai sepatu. Ya kalau komplek-komplek doang nggak masalah. Ya lo kalau beli rokok di depan cuma jarak 100 meter pakai sepatu kan agak repot ya jadi repot ya. Tapi kalau kalian mau jalan jauh ada baiknya pakai sepatu. Selain cemong ya, kalau kalian kenapa-napa nggak langsung ke kaki kalian. Itu sih. Jadi nggak usah jadi kayak yang berkecil hati kayak enggak kok. Mau lu main motor, mau lu main mobil, saat passionnya sama, ya lu bisa ngobrol bareng. Bisa. Gitu. Ya nggak sih? Bisa. Nah makanya itu sih, kita nih pengen, yang tadi gue bilang gitu, yang tadinya mobil doang, dari anak mobil yang main motor, sama orang yang suka banget motor. Kayak lo nih, suka banget motor, lo kemana-mana naik motor. Jadi gue bisa ngasih image antara nggak ada bedanya, Jack. Nggak ada bedanya, passionnya sama gitu. Passionnya sama, beda ini aja nih, aplikasinya aja nih. Mungkin satu yang passion banget di mobil, satu passion banget di motor, tapi sama nih, kecintaan lo dengan si dunia otomotifnya sama. Mungkin gini Mas, kalau gue kan pengennya agak ngebut. Cuman kalau modif mobil agak ngebut kan agak dalam tuh. Dalam banget. Agak ngebut juga ngeluarinnya. Ngebut banget. Apalagi lo pengen ngepol lah. Nah ya udah, gimana cara ngebut? Oh pakai motor bisa. Dengan budget yang segitu bisa kenceng. Iya. Tapi kalau dia nih saat benar, jadi pas dia ngomong tadi di awal, influence dari bokapnya karena dari teman-teman gua gitu. Oh dia anaknya ini si Biagi gitu. Jadi emang dari dulu emang bokapnya dan dia terkenal gitu ya gak? Privilege di motor malah di bokap. Nah benar privilege di motor. Nah ini selain lu cat nih dengan warna yang tadinya udah berkali-kali lu ganti warna nih gini, ya kan? Selain lu cat nih, ada aksesoris apa aja body yang nempel di sini? Kalau sekarang gue kayak di cover Speedo sama cover stang udah gue karbon. Sama NMAX kan aslinya dia nggak ada ductile gitu. Oh iya. Terus gue ductile gue karbon juga. Maksudnya itu aja. Maksudnya kalau di si siapa nih Speedo sama stang kan buat ya penyeger mata gue sambil kokpit ya manisin mata gue sambil riding aja. Terus sama ya phone holder lah. Maksudnya kan kayak ini motor gue suka tiba-tiba ke daerah mana kan. Terus spion gue pakai Yamaha X1 sama ini jalur stangnya pakai Kawasaki KZ. Terus apalagi windshield pakai ini tuh replikanya NMAX New, cuman versi clearnya nggak ada tempat buat plat nomornya. Sama dia kan light smoke kan. Iya light smoke ya. Kalau originnya tuh kan dia hitam udah gitu. Apalagi ya sama lampu sen tuh gua apa sih namanya black housing gitu sama si reflektor gua orenin kayak ini sih. Inspirasi tuh kayak lampu-lampunya Depo ya apa sih? Iya kan kayak yang, gitu. Yang dalamnya oranye. Iya, udah sih kayak gitu-gitu ya. Ini sebenarnya pemanis sih Pemanis. Iya kan? Aja. Jadi kalau misalnya ada aksen warna lain di sen. Iya. Karena dipantesin sama hitam siralik blue gini, cakep jadinya ada nyala sendiri, ya kan? Dan nggak plain banget juga kan? Benar. Nah ini pertanyaan terakhir nih gini. Oke. Kan lu masih into banget dengan si NMAX ini, si Sadikin ini kan. Karena lu juga masih main diskot rally, lu masih ketemu orang banyak, segala macem. Dan motor ini lu pakai dari 2016. Ada niat mau dijual nggak? Apa? Ada niat mau dijual nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada niat mau dijual, gue mau tanya. Nextnya mau lu apain nih motor? Nextnya mungkin paling deket headnya mau gue upgrade lagi, velg sama knalpot kayak mau rubah lagi. Velg mau jadiin apaan Gi? Nah ini yang depan belakang depan. Tukeran sama temen lo ya kan? Iya. Velg nggak tahu ganti di sekitaran ring 13 lagi atau gue upgrade ke ring 14. Oh oke, gitu. Iya. Tapi kalau dari penambahan body nih, lu kan sekarang secara lu punya bengkel cat nih. Apa lu mau explore lagi dengan warna yang karena menjual dong, karena ini salah satu sangat menjual sih. Salah satu itu lo kan apa namanya? Manekin lo nih. Kalau gue zaman dulu nggak punya itu si mobil ini yang jadi gue warawiri gitu. Warna ya, kayak ada sih pengen berubah lagi.
Iya, makanya dia. Tapi jangan jatuh lagi sekarang. Iya enggak lah. Amit. Gak. Dia ngomongnya kalau ganti warna setiap crash. Jadi sekarang ganti aja, nggak usah crashnya ya kan. Mending langsung gua jual dulu deh baru ini deh anjing. Iya. Thank you banget ya udah mampir nih jauh-jauh ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng. Ya kan, mudah-mudahan nih sukses terus buat bengkelnya. Terus buat si skuter aliknya juga jadi tambah maju juga. Siap. Ya kan, mudah-mudahan bisa jadi wadah buat pecinta Matic. Amin. Karena kalau gue ngeliat Instagramnya, iya sih, benar sih. Jadi lo bisa tahu nih kalau gue ngeliat yang cakep-cakep ada di mana? Adem sih. Iya kan. Oke, thank you banget ya. Thank you Mas. Sukses terus, dan buat teman-teman yang di rumah jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan misalnya ada kekurangan nih atau teman-teman punya tamu nih yang kira-kira mau diundang ya kan, silahkan komen aja gitu. Sama kira-kira mau ada masukan atau mau nanya-nanya ke Mas Biagi ataupun ke gue, silahkan di komen aja, nanti akan gue bantu sampein ke Mas Biagi gitu. Dan buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa lupa buat ngingetin kalian buat cek official merchandise kita di official store-nya di Tokopedia dan Shopee di Indonesia, karena ada beberapa artikel terbaru. Dan dekat-dekat ini kita mau akan ada launching artikel terbaru, jadi pantengin terus, kalau bisa dinyalain loncengnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dari kita bisa langsung ke notifikasi ke kalian gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.